Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Nurfaida, NIM 220332067. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Smart Environment, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi-materi yang ada pada Smart Environment, yang dimana Smart Environment atau masa depan yang lebih hijau, yaitu lingkungan yang cerdas menawarkan solusi terintegrasi untuk mengatasi tantangan kota modern. Dari efisiensi, energi hingga kualitas udara yang lebih baik. Dengan temukan bagaimana teknologi dan desain inovatif dapat membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya membahas mengenai efisiensi energi, yang dimana efisiensi energi ini yaitu mengurangi konsumsi. Yang pertama adalah sensor cerdas. Sensor IoT memantau penggunaan listrik, menyesuaikan penerangan AC dan perangkat secara otomatis saat tidak diperlukan. Yang kedua adalah rumah pintar, yang dimana sistem manajemen rumah cerdas mengoptimalkan penggunaan energi, menjadikan rumah lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada kendaraan listrik, yang dimana kendaraan listrik yaitu adalah kendaraan listrik nol emisi, membantu mengurangi jejak karbon dan polusi udara perkotaan. Selanjutnya ada energi terbarukan, yang dimana panel surya, turbin angin, dan sumber energi bersih lainnya menghasilkan listrik tanpa emisi karbon. Selanjutnya ada manajemen air yang cerdas, yang dimana penggunaan air efisien, teknologi hemat air seperti keran cerdas dan toilet dengan penggunaan air minuman, membantu mengurangi konsumsi air. Selanjutnya ada daur ulang air, yang dimana sistem daur ulang air limbah memungkinkan penggunaan kembali air untuk irigasi taman dan keperluan lainnya. Selanjutnya ada deteksi kebocoran, yang dimana di sini bahwasanya sensor pintar dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memperingatkan kebocoran pada sistem perpipaan, mencegah pemborosan air. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai kualitas udara yang lebih baik. Yang pertama adalah purifikasi udara. Purifikasi udara ini yaitu sistem pemurnian udara cerdas, membersihkan udara dari polutan dan partikel berbahaya. Selanjutnya adalah taman vertikal, yaitu taman vertikal dan tanaman dalam ruangan menyerap karbon dan menghasilkan oksigen segar. Selanjutnya ada manajemen lalu lintas, yang dimana manajemen lalu lintas ini yaitu sistem lalu lintas cerdas, mengurangi kemacetan, mengurangi emisi kendaraan, dan memperbaiki kualitas udara. Selanjutnya ada daur ulang, yaitu infrastruktur daur ulang yang efektif membantu mengurangi limbah dan polusi. Selanjutnya ada lanskap yang hijau dan sehat, yang dimana yaitu ada 3. Yang pertama adalah taman kota. Taman kota yang dirancang dengan baik menyediakan ruang hijau untuk rekreasi dan mengurangi efek pulau panas perkotaan. Selanjutnya ada pertanian perkotaan, yang dimana yaitulah kebun dan pertanian kota menghasilkan makanan lokal, mengurangi jejak karbon, transportasi, dan meningkatkan ketahanan pangan. Selanjutnya adalah infrastruktur hijau, yang dimana di sini menjelaskan bahwa atap hijau, dinding hijau, dan ruang terbuka hijau membantu menyerap air hujan, mendinginkan lingkungan, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Selanjutnya adalah mobilitas yang berkelanjutan, yang dijelaskan pada 3 poin. Yang pertama adalah transportasi umum,
yang dimana sistem transportasi umum yang terintegrasi seperti bus, metro, dan kereta api menawarkan alternatif yang efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada jalur pejalan kaki dan sepeda. Kita bisa melihat di sini bahwasanya ada jalur pejalan kaki dan sepeda yang menjelaskan bahwa infrastruktur yang nyaman dan aman untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda mendorong mobilitas aktif dan nol emisi. Selanjutnya yang ketiga adalah kendaraan autonomous, yang dimana kendaraan otonom yang berhubung secara digital dan mengurangi polusi dan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya ada partisipasi warga yang aktif, yang dimana di sini menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama adalah aplikasi warga kota. Dan di sini menjelaskan bahwa aplikasi warga kota ini memungkinkan masyarakat terlibat dalam isu-isu lingkungan kota, memberikan umpan balik dan mendukung inisiatif keberlanjutan. Yang kedua adalah pelatihan dan edukasi, yaitu program pelatihan dan edukasi membantu masyarakat memahami dan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada insentif dan penghargaan, di mana insentif dan penghargaan bagi perilaku keberlanjutan dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan dalam lingkungan yang cerdas. Selanjutnya ada masa depan yang lebih hijau. Yang pertama adalah efisiensi energi. Efisiensi energi ini menjelaskan bahwa penggunaan energi yang lebih rendah, menggunakan teknologi cerdas dan sumber terbarukan. Yang kedua adalah manajemen air. Manajemen air ini menjelaskan bahwasanya daur ulang air, deteksi kebocoran, dan penggunaan air yang efisien memastikan ketersediaan air bersih. Selanjutnya ada kualitas udara. Kualitas udara ini menjelaskan bahwasanya purifikasi udara, taman vertikal, dan manajemen lalu lintas cerdas menghasilkan udara yang lebih bersih. Selanjutnya ada lanskap hijau. Lanskap hijau ini menjelaskan bahwasanya taman kota, pertanian perkotaan, dan infrastruktur hijau menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada contoh penerapan smart environment. Yang pertama adalah smart home, yaitu menggunakan sensor untuk mengatur suhu, pencahayaan, dan keamanan secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan. Yang kedua yaitu adalah menjelaskan tentang smart city, yaitu mengintegrasikan teknologi untuk mengelola transportasi, limbah energi, dan infrastruktur kota yang lebih efisien. Yang ketiga adalah industrial monitoring. Industrial monitoring ini menjelaskan bahwasanya penerapan sensor dan IoT dalam pabrik untuk mengawasi keadaan mesin, efisien energi, dan keamanan kerja. Selanjutnya ada environmental monitoring. Environmental monitoring ini menjelaskan memantau kualitas udara, air, dan tanah secara real time untuk mengidentifikasi polusi dan masalah lingkungan lainnya. Selanjutnya ada agricultural monitoring yang menjelaskan bahwa penggunaan sensor untuk memantau kondisi tanah, kelembaban udara, dan kondisi tumbuhan untuk meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan. Selanjutnya ada ciri-ciri smart environment. Yang pertama adalah integrasi teknologi IoT atau Internet of Things. Yang menjelaskan yang pertama adalah menggunakan sensor dan perangkat terhubung untuk mengumpulkan data secara real time. Yang kedua adalah komunikasi antar perangkat untuk memberikan respons otomatis terhadap perubahan kondisi. Yang kedua adalah analisis data dan kecerdasan buatan AI, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi. Selanjutnya adalah penggunaan AI untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memberikan solusi berbasis data. Adapun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mengajukan sebuah pertanyaan yang dimana pertanyaan 1 ada Saudara Zul Arsyil
Pertanyaannya itu bagaimana teknologi Internet of Things atau IoT digunakan dalam Smart Energy, yang dimana pada IoT ini atau Internet of Things yang menjelaskan bahwasanya melibatkan penggunaan sensor dan perangkat yang terhubung untuk mengumpulkan data secara real time, yang dimana data ini kemudian dianalisis untuk membuat keputusan otomatis atau memberikan wawasan yang bisa digunakan untuk mengelola lingkungan dengan lebih baik. Contohnya sensor kelembaban tanah di pertanian atau sensor kualitas udara di perkotaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Titi Nurhazana, yang dimana apa saja manfaat utama dari penerapan Smart Environment. Manfaat utama yang termasuk adalah efisiensi energi, yang dimana efisiensi energi ini yang menjelaskan bahwa mengurangi konsumsi energi melalui pengelolaan yang lebih baik. Selanjutnya ada peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup ini menjelaskan bahwasanya lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi penghuninya. Selanjutnya ada keberlanjutan lingkungan, dan menjelaskan bahwa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui pemantauan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Selanjutnya adalah penghematan biaya. Penghematan biaya ini dapat diartikan bahwasanya mengurangi biaya operasional melalui otomatis dalam dan efisiensi. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Haikal Faiz yang menjelaskan bahwasanya bagaimana Smart Environment dapat meningkatkan efisiensi energi, yaitu adalah dengan cara Smart Environment ini menggunakan teknologi seperti sensor dan AI untuk memantau dan mengontrol penggunaan energi. Contohnya yaitu adalah termostat pintar yang menyesuaikan suhu berdasarkan kehadiran penghuni atau pencahayaan otomatis yang menyesuaikan intensitas cahaya sesuai kebutuhan. Ini membantu mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Siti Yuniarti, yaitu adalah apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi Smart Environment. Yaitu adalah yang pertama, tantangan yang termasuk yang pertama adalah biaya awal, yang dimana biaya awal ini seperti investasi awal yang tinggi untuk perangkat dan infrastruktur. Yang kedua adalah keamanan data. Keamanan data ini bisa dilihat bahwasanya yaitu dengan perlindungan terhadap serangan siber dan kebocoran data. Selanjutnya adalah interoperabilitas, yaitu integrasi antara berbagai perangkat dan sistem yang mungkin menggunakan standar berbeda. Selanjutnya adalah perubahan kebiasaan. Dan dimaksud dengan perubahan kebiasaan ini yaitu dengan adaptasi penggunaan terhadap teknologi baru dan perubahan dalam cara hidup sehari-hari. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Andi Muldanea Rizka Dewi Safitri, yang dimana pertanyaannya yaitu adalah menjelaskan bagaimana Smart Environment dapat membantu dalam pemantauan lingkungan. Nah, dapat dijelaskan bahwasanya dengan menggunakan sensor yang ditetapkan di berbagai lokasi, Smart Environment ini dapat memantau kondisi lingkungan seperti kualitas udara, tingkat polusi, kelembaban, dan suhu. Data ini kemudian dianalisis untuk memberikan wawasan tentang kondisi lingkungan dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk mitigasi atau tindakan pencegahan. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi Smart Environment ini, bahwasanya Smart Environment ini adalah konsep di mana lingkungan fisik dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sensor, perangkat IoT atau Internet of Things, dan sistem komputasi cerdas untuk memantau, mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien. Dari kesimpulan materi ini mencakup beberapa poin penting. Yang pertama adalah efisiensi energi. Efisiensi energi ini adalah Smart Environment membantu
mengurangi konsumsi energi dengan memantau dan mengatur pengguna listrik, pemanasan dan pendinginan secara cerdas berdasarkan kebutuhan aktual. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya. Sumber daya seperti air dan gas diatur dengan lebih efisien menggunakan teknologi sensor untuk mendeteksi dan mengoptimalkan penggunaan. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas hidup, yang dimana itu adalah dengan cara implementasi teknologi ini dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, meningkatkan keamanan dan memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi penghuni. Selanjutnya ada interkoneksi. Interkoneksi ini menjelaskan bahwasanya sistem dalam smart environment ini biasanya terkoneksi secara online, memungkinkan untuk pengaturan jarak jauh dan integrasi dengan layanan seperti smart grid atau layanan publik. Mungkin cukup sekian dari presentasi materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.